semuanya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini aku akan membuat tas rajut contoh seperti yang ada di thumbnail. Adapun alat dan bahannya, di sini aku sudah menyiapkan benang polyceri unit juga ukuran D18, bisa menggunakan hakpen nomor 3 dan 4. Di sini aku menggunakan merek Rose. Dan di sini aku juga menggunakan warna Tosca tua ya. Langsung saja ke videonya, kita awali membuat slip knot. Setelah itu membuat 72 rantai. Tujuh puluh, 71, 72. Di sini kita sudah membuat 72 rantai. Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek, nanti bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan kelipatan 3 untuk rantai awalnya. Setelah selesai dengan kelipatan 3, jangan lupa kita tambah dengan 1 rantai. Jadi total rantai yang kita buat ada 73 rantai. Setelah itu, di lubang rantai kedua dari hakpen kita isi dengan SC. Lanjut membuat SC di setiap lubang rantai. Nah, di sini kita masuk di baris yang kedua. Untuk baris yang pertama, di bagian lubang rantai yang ini ya, kita hitung sebagai baris pertama. Di sini kita masuk di baris yang kedua. Nah, seperti ini, lakukan cara yang sama sampai di bagian ujung. Setelah sampai di bagian ujung rantai, kita membuat 1 rantai, kemudian kita balik lanjut membuat SC bolak-balik sebanyak 15 baris atau sesuai dengan kelipatan 3. Nah, di sini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu di baris ke-15 akhir ya. Nah, di sini kita sudah sampai di baris ke-15 akhir. Untuk alas yang kita buat jadinya seperti ini. Sekarang kita masuk ke pondasi yang pertama, tapi sebelum itu akan kita hitung dulu. Untuk lubang lebarnya ini sudah genap dengan kelipatan 3 atau belum. Jika belum genap dengan kelipatan 3, nanti SC bolak-baliknya bisa kita tambah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sudah ada 15 lubang, sudah genap dengan kelipatan 3. Jika teman-teman ingin lebih lebar atau kurang lebar, nanti SC bolak-baliknya bisa ditambah atau dikurang sesuai dengan kelipatan 3 ya. Nah, untuk pondasi yang pertama, di setiap lubang tepi alas, selalu kita isi dengan 2 SC atau membuat increase. Langsung saja, untuk lubang tepi alas yang ini kita isi terakhir, kita masuk di lubang selanjutnya, membuat SC di setiap lubang. Sudah sampai di lubang tepi alas yang pertama, kita isi dengan 2 SC. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Lakukan cara yang sama memutar. Jangan lupa, di setiap lubang tepi alas, selalu kita isi dengan 2 SC. Nanti kita bertemu di lubang tepi alas yang terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu.
Sudah sampai di lubang tepi alas yang terakhir, kita isi dengan 2 SC. Untuk alas dan pondasi yang pertama jadinya seperti ini. Sekarang saatnya kita masuk membuat pondasi yang kedua. Tapi sebelum itu akan kita hitung dulu SC memutar miliknya pondasi yang pertama ini sudah genap dengan kelipatan 3 atau belum. Jika belum genap dengan kelipatan 3, nanti bisa kita ulangi lagi untuk membuat pondasi yang pertama. Dan tadi sudah sekalian aku hitung totalnya ada 174 SC. Jika dibagi 3 sudah genap, tidak ada sisa. Saatnya kita membuat pondasi yang kedua. Untuk pondasi yang kedua, di sini kita membuat SC di setiap lubang. Nah, seperti ini. Jadi di setiap lubang kita isi dengan 1 SC. Di bagian lubang tepinya pun juga kita isi dengan 1 SC ya. Seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Kita nanti bertemu di pondasi kedua akhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di pondasi kedua akhir. Kita lanjut di pondasi yang ketiga sampai di pondasi yang keempat atau kelima. Untuk pondasinya bisa disesuaikan selera teman-teman, jika ingin ditambah lebih tinggi juga bisa. Nah, untuk pondasi ketiga dan pondasi yang selanjutnya di sini kita tinggal membuat SC memutar. Seperti ini. Nah, lakukan cara yang sama memutar. Di sini kita membuat pondasinya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Nah, nanti kita bertemu di pondasi terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Di sini kita sudah sampai di pondasi ketiga akhir. Untuk alas dan pondasi yang kita buat jadinya seperti ini. Sekarang kita masuk ke motif baris pertama ya. Langsung saja kita masuk di lubang yang awal. Kita slip stitch. Setelah itu membuat 3 rantai. Kita anggap sebagai DC. Masuk di lubang selanjutnya. Membuat DC. Nah, di sini sudah ada 2 DC ya. Kemudian di DC ketiga kita membuat DC menyilang. Di bagian pondasi yang kedua. Jadi kita masuk di lubang pondasi yang kedua yang sejajar dengan SC yang terakhir. Nah, di lubang yang ini membuat DC menyilang. Nah, seperti ini. Kemudian kita skip 1 lubang. Membuat DC di setiap lubang sampai terkumpul 2 DC. Nah, lalu kita membuat DC menyilang di lubang pondasi yang kedua yang sejajar dengan SC yang atas. Yang kita skip ya, di lubang yang ini. Kita skip 1 lubang, membuat DC di setiap lubang sampai terkumpul 2 DC. Lalu membuat DC menyilang di lubang yang sejajar dengan SC yang kita skip. Masuk di lubang pondasi kedua, di lubang yang ini. Skip 1 lubang, membuat DC di setiap lubang.
sampai terkumpul 2 DC. Lalu membuat DC menyilang di pondasi yang kedua sejajar dengan lubang SC yang kita skip. Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Lakukan cara yang sama memutar sampai di 3 rantai yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di 3 rantai yang awal, kita slip stitch. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini, kita masuk di baris yang kedua. Membuat 1 rantai, masuk di lubang yang sama membuat SC. Lanjut, di sini kita membuat SC di setiap lubang. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Lakukan cara yang sama memutar. Kita nanti bertemu di SC yang awal, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di SC yang awal, kita slip stitch. Kemudian kita slip stitch lagi di lubang SC yang selanjutnya. Nah, di sini kita membuat 3 rantai. Jadi kita slip stitch sebanyak 2 kali di lubang SC yang awal dan di lubang SC yang kedua. Setelah itu membuat 3 rantai. Di sini kita anggap sebagai DC. Lalu masuk di lubang selanjutnya membuat DC. Jadi sudah ada 2 DC, langsung kita membuat DC menyilang di lubang antar motif di baris pertama. Skip 1 lubang, membuat 2 DC, di setiap lubang kita isi dengan 1 DC. Lalu membuat DC menyilang di lubang antar motif di baris pertama. Skip 1 lubang, membuat 2 DC. Di setiap lubang kita isi 1. Lalu membuat DC menyilang di lubang antar motif di baris pertama. Skip 1 lubang, membuat 2 DC. Lalu membuat DC menyilang di lubang antar motif di baris pertama. Nah, untuk motif yang kita buat jadinya seperti ini ya. Lakukan cara yang sama memutar sampai di 3 rantai yang awal. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di 3 rantai yang awal, kita slip stitch. Setelah itu membuat 1 rantai, masuk di lubang yang sama membuat SC. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar sampai di SC yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di SC yang awal, kita slip stitch. Kemudian kita slip stitch lagi di lubang SC kedua.
Setelah itu membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC. Masuk di lubang yang selanjutnya membuat DC lagi. Jadi di sini sudah ada 2 DC. Kemudian membuat DC menyilang di lubang antar motif. Di motif baris ketiga. Seperti ini. Skip 1 lubang, membuat 2 DC, membuat DC menyilang di baris ketiga di lubang antar motif, skip 1 lubang, membuat 2 DC. Di setiap lubang kita isi dengan 1 DC ya. Setelah itu di DC ketiga masuk di lubang baris ketiga di lubang antar motif, di lubang yang ini. Skip 1 lubang, membuat 2 DC. Lalu membuat DC menyilang. Masuk di lubang antar motif di baris ketiga. Nah, motif yang dihasilkan jadinya seperti ini ya. Lakukan cara yang sama memutar, disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan. Kita nanti bertemu di motif baris terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di bagian motif terakhir untuk yang warna Tosca tua. Kemudian kita slip stitch di SC yang awal. Di sini kita sambil ganti benang dengan warna Tosca muda. Kita slip stitch lagi di SC yang kedua. Lalu membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC. Masuk di lubang selanjutnya membuat 1 DC. Setelah itu membuat DC menyilang di bagian lubang antar motif yang bawahnya, di lubang yang ini. Kita skip 1 lubang, membuat 2 DC. Kemudian membuat DC menyilang. Skip 1 lubang, membuat 2 DC. Membuat DC menyilang. Skip 1 lubang, membuat 2 DC. Kemudian membuat DC menyilang. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan. Caranya sama persis seperti motif yang warna Tosca tua ini. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di motif terakhir, baris terakhir untuk warna Tosca mudanya. Kemudian kita slip stitch. Seperti ini, kita putuskan benang. Nah, sisa benang ini nanti kita rapikan di bagian dalam menggunakan jarum tapestri. Nah, seperti ini ya.
Untuk bagian dalamnya nanti alas bisa kita beri busati, dalamnya kita beri inner, dan untuk bibir tasnya di sini bisa kita pasang resleting maupun kancing magnet, bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Dan tadi juga sudah aku buatkan handle-nya seperti ini. Cara pembuatan handle teman-teman bisa langsung cek di video yang ini ya. Nah, dan jangan lupa sebelum kita membuat handle selalu kita sisakan benang agak panjang, ini nanti fungsinya untuk menjahit di bagian badan tas. Seperti ini, kita membuat handlenya sebanyak 2 dan ini akan kita jahit di bagian badan tas di sisi depan dan belakang tasnya ya. Seperti ini nanti. Jadi untuk bagian sisi kiri dan kanan bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Nah, ini nanti kurang lebih ada 5 cm atau 5 cm ya untuk jaraknya di sisi kiri dan kanan. Nah, di sini akan aku jahit terlebih dahulu untuk kedua handle-nya. Nanti kita bertemu kalau sudah jadi. Nah, teman-teman, untuk tas yang kita buat jadinya seperti ini, sangat cantik sekali. Dan untuk ukuran tasnya ini cukup besar ya. Nah, di sini akan kita ukur. Untuk panjang tasnya kurang lebih ada 29,5 cm. Jadi panjangnya ini kurang lebih ada 30 cm. Kemudian untuk tingginya ada 20 cm. Dan untuk lebarnya di sini ada kurang lebih ada 6 cm. Tas ini cocok sekali untuk tempat mukena. Bagi teman-teman yang mempunyai mukena yang agak besar, untuk tempat buku, laptop juga muat, untuk yang notebook seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.